Halo Rangkumers, gimana nih kabarnya semua? Semoga dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Pada video kali ini kami tim Rangkum ingin menjelaskan mengenai fitur filter rangkuman dalam aplikasi Rangkum. Jadi, mohon disimak ya. Nah Rangkumers, perlu kalian ketahui bahwasannya fitur filter rangkuman ini sangat lebar kesinambungan dengan fitur search yang nantinya digunakan oleh pihak pencari rangkuman di aplikasi Rangkum. Hal ini dikarenakan dengan adanya fitur filter rangkuman ini, mereka dapat menemukan rangkuman yang mereka inginkan dengan kata kunci yang sangat spesifik. Oleh karena itu, tim Rangkum sangat mengharapkan untuk para Rangkumers dapat menggunakan fitur filter rangkuman ini dengan benar. Berikut penjelasan mengenai cara penggunaan fitur filter rangkuman dalam aplikasi Rangkum. Oke, sekarang di sebelah aku sudah ada tampilan dari fitur filter rangkuman di aplikasi Rangkum. Nah, pertama-tama kamu diminta untuk mengisi bagian kategori yang terdiri dari jenjang pendidikan, jenjang kelas, mata pelajaran, dan juga terdapat sebuah checkbox yang dapat kamu isi jikalau materi rangkumanmu merupakan bagian dari materi UTBK. Gampang banget bukan? Lanjut ke bagian teks. Nah, untuk bagian teks ini kamu diminta untuk memasukkan sebuah kata kunci atau sub materi dari rangkuman milikmu. Hal ini dilakukan dikarenakan di saat para pencari rangkuman menggunakan fitur search di aplikasi Rangkum, mereka dapat dengan mudah menemukan rangkumannya dengan kata kunci yang sangat spesifik. Untuk cara pengisiannya, kamu dapat mengisinya dengan memisahkan antara teks yang satu dengan teks yang lainnya dengan tanda koma. Dan juga untuk jumlahnya maksimal kamu memasukkan sebanyak 10 teks yang berbeda. Paham kan? Untuk teks ini terdapat do and don'ts yang harus kamu perhatikan. Untuk don'ts, yang pertama, kamu dilarang memasukkan kata yang tidak ada hubungannya dengan rangkumanmu. Misal kamu membahas mengenai materi gerak fisika, tetapi kamu malah memasukkan teks berkaitan dengan biologi masalah pencernaan. Itu nggak boleh kamu lakukan ya. Yang kedua, kamu dilarang memasukkan kata yang terlalu umum, misal seperti rangkuman, catatan, studi notes, dan lain-lainnya. Yang ketiga, kamu dilarang memasukkan kata yang sudah ada di bagian kategori, seperti jenjang pendidikan, jenjang kelas, dan mata pelajaran. Lalu yang keempat, kamu dilarang memasukkan kata yang tidak diperlukan, seperti estetik, rapih, lettering, UTS, UAS, dan lain-lainnya. Lalu untuk do-nya, yang pertama, kamu diwajibkan untuk memasukkan kata yang mencirikan rangkumanmu. Misal kamu membahas mengenai batuan geografi, kamu bisa memasukkan kata kunci batuan sedimen, batuan metamorf, granit, siklus batuan, dan lainnya. Intinya, kamu diperbolehkan untuk memasukkan teks yang mencirikan rangkumanmu seperti submateri ataupun kata kunci. Yang kedua, kamu dapat memasukkan kata yang kemungkinan akan dicari oleh orang lain yang sesuai dengan rangkumanmu. Yang ketiga, kamu dapat memasukkan jenis materi yang tidak ada di kategori, seperti contohnya SIMAK UI, Utul UGM, Mandiri ITB, dan lainnya. Nah, gimana Rangkumers? Cukup paham kan permasalahan fitur filter rangkuman ini? Untuk kamu yang ingin melihat permasalahan contoh, kamu dapat membaca di file di deskripsi di bawah. Jadi, segini dulu video dari tim Rangkum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.